Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis ilmu. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan insya Allah orang-orang yang saleh. Tidak ada satu kebahagiaan kecuali kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ilmu, kecuali kita dipertemukan oleh Allah dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Tidak ada satu kebahagiaan kecuali kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ibadah. Mudah-mudahan duduk kita sejenak di majelis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pekan kemarin kita telah membahas tentang yang pertama adalah masalah kesombongan, yang kedua tentang riya, dan sekarang kita membahas tentang ujub. Harusnya materi ini lebih awal daripada kita membahas masalah takabur, kita membahas masalah riya. Karena sesungguhnya ujub itu pangkal dari takabur, pangkal daripada riya. Dan penyakit dan ujub ini adalah penyakit hati. Penyakit hati yang amat berbahaya. Karena turun-turunannya ujub itu adalah kesombongan. Turun-turunannya ujub itu adalah riya. Betapapun demikian, kita sejak awal telah berbicara bagaimana penyakit hati itu harus ditinggalkan. Penyakit hati itu harus diobati ketika ada. Karena saya juga nggak yakin kita nggak pernah kena penyakit ini. Ujub itu apa? Nanti akan kita bahas. Akibat dari ujub itu bagaimana? Kenapa ujub itu suatu penyakit yang sangat bahaya? Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ujub inilah yang menghinggapi iblis. Ujub inilah yang menghinggapi iblis. Iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Karena ujub. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebelum kesombongan itu menghinggapi iblis, terlebih dahulu dia merasa dirinya dia bangga diciptakan dari tanah. Dia bangga diciptakan dari api. Menurut iblis api itu lebih tinggi daripada tanah. Kenapa iblis tidak mau enggan sujud kepada Adam? Ana khairu minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada perasaan bangga, ada perasaan lebih, merasa lebih. Nah, merasa lebih inilah yang harus dipangkas dari setiap orang-orang yang menginginkan hatinya bersih. Dan itulah ujub. Makanya jangan sampai ujub itu menghinggapi diri kita masing-masing. Nanti bagaimana cara supaya setiap kaum mukminin yang menginginkan hatinya bersih itu supaya ujub itu enggak ada pada diri kita, di dalam hati kita, bagaimana caranya? Nah, karena itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian,
Ayo kita pahami betul tentang ujub ini. Pengertian ujub adalah bangga diri, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat daripada yang lainnya. Dan ujub inilah yang saya katakan tadi, memunculkan sombong. Ibnul Mubarak, ulama yang sangat terkenal, dia kaya raya tapi warok, dia kaya raya tapi tawadhu. Beliau ahli hadis, ya, Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan tentang ujub adalah perasaan ketika seseorang merasa dirinya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Perasaan berarti sesuatu yang ada di dalam hati yang tidak diketahui orang. Jadi ujub itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya, ya. Jadi perasaan ketika seseorang merasa dirinya mempunyai kelebihan dibanding dengan yang lain. Antum tidak tahu apa yang ada dalam hati saya, tetapi Allah tahu. Makanya ujub itu hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Amat sangat bahaya penyakit ini. Jadi itu kalau dibiarkan orang bisa menjadi sombong, kalau dibiarkan orang bisa menjadi orang mudah untuk riya. Padahal penyakit ini akan menghapuskan amal-amal kita. Ya. Contoh, sikap atau sifat ujub yang melekat pada diri seorang. Ketika rajin ibadah, dia merasa kagum terhadap dirinya karena dia ahli ibadah. Loh, merasa bangga, merasa kagum akan diri dia menjadi ahli ibadah beda dengan yang lainnya, inilah ujub. Makanya ada orang yang ahli ibadah masuk neraka. Oh iya, ada orang yang ahli ibadah menurut kasat mata kita dia itu ahli ibadah, tetapi kok masuk neraka? Karena ujub tadi itu. Nggak ada yang tahu kan, Pak? Hebat itu ahli ibadah. Sebelum adzan sudah di masjid. Puasanya, luar biasa. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sudah tidak. Sedekahnya, nggak ada yang nggak ada yang mengalahkannya. Jihadnya nggak ada yang mengalahkannya. Tetapi hanya Allah yang tahu kenapa dia tidak masuk surga. Karena ada perasaan ujub itu tadi. Dan perasaan ujub itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Dulu awal-awal kita berbicara tentang riya, ya. Ketika kita berbicara tentang riya, ada orang yang ditanya oleh Allah. Masyarakat umum mengatakan dia adalah pahlawan. Ternyata jihadnya itu bukan mencari ridha Allah, tapi ingin disebut sebagai pahlawan. Riya. Karena nggak ada orang yang melebihi daripada dia. Termasuk juga ahli, orang mengatakan dia dermawan. Termasuk juga dia ahli ilmu karena mengajarkan agama. Ternyata semua itu dia kepingin dinilai orang. Kenapa kok dia kepingin dinilai orang? Karena dalam dirinya ada perasaan lebih daripada yang lain. Inilah ujub. Jadi orang masuk surga itu bukan ukuran ahli ibadah. Ya memang dia berharap, siapapun berharap kepingin masuk surga. Dengan cara apa? Tekun ibadah. Padahal masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kedua, ada orang yang ujub itu karena ketika dia merasa punya ilmu yang cukup. Dia sebagai ahli ilmu daripada yang lain. Tak tontok-tontok kok sing pinter mau ngaku diri. Nah, gitu Pak ya. Yang lain nggak ada yang ahli ilmu kecuali saya. Ya, nggak ono sing iso, nggak ono sing pinter, nggak ono sing macam-macam kayak gitu.
Jadi merasa lebih pintar, merasa lebih alim, merasa lebih, inilah yang merasa lebih, inilah yang masuk di dalam diri kita, jadilah kita ujub, ya, jadilah kita ujub dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu sifat ujub ini harus ditinggalkan karena sangat berdampak buruk kepada kita. Bahaya yang ditimbulkan, mafsadat yang ditimbulkan daripada ujub itu cukup besar, ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, salasun muhlikat, 3 hal yang akan membinasakan, ya. Yang pertama adalah sukhun muta. Apa itu? Yaitu tamak dan kikir. Sukhun muta, tamak lagi kikir. Jenengan ingat-ingat, kalau orang itu tamak biasanya kikir. Tamak itu apa saja yang dia inginkan, mulai dari kekayaan, kurang. Apa yang dia tidak miliki, kekayaan, kedudukan. Biasanya kalau sudah demikian, itu pikirlah. Jangan lihat siapapun. Ya. Kalau sudah tamak terhadap duniawi, tamak terhadap harta, pikir Pak itu. Oh, ada, memang ada, tapi nggak usah disebutkan namanya, ya. Ada orang, apa kekayaannya nggak ada, semuanya ada, dari macam-macam sudut, mengalir semua kekayaannya. Banyak orang yang meminta dia juga ngasih, tapi tidak ngasih dari kantong pribadinya, karena kekuasaan yang dia dapatkan, karena kekuasaan yang dia miliki, dia gampang untuk minta kepada orang lain. Sana minta bantuan, sana butuh semen, sana butuh, masjidnya belum selesai, pondoknya belum selesai. Dia bisa ngomong kepada orang lain, padahal diharapkan dia keluar dari kantongnya. Tidak, karena dia tamak dan kikir. Inilah yang membinasakan, ya. Jenengan titeni, ada yang seperti itu, ya. Kalau sudah tamak biasanya kikir. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yang membinasakan wahawan muttaba, nafsu yang diikuti. Ya, siapapun ini nggak bisa ditanyakan lagi, semua sudah paham bahwa ketika nafsu syahwat itu diikuti, ini yang akan membinasakan. Gimana Pak kalau nafsu makan? Bukan nafsu makan, ya, siapapun ya butuh kalau nafsu makan itu, ya. Kalau nggak bernafsu makan ini yang susah, ya. Makanya ada tulisan cukup menarik Pak, di usia-usia senja 50 tahun ke atas, hati-hati kalau makannya berkurang. Biasanya kalau makan berkurang tuh otot melemas, ya kan? Kenapa Pak? Tambah tua kok ototnya tambah lemes, karena kurang makan. Bagaimana supaya makan stabil? Olahraga. Oh begitu ya. Tanya Ustaz Yunus. Ya. Bagaimana semakin tua semakin kekar? Nah gitu ya. Bukan apa? Supaya sehat, makan yang banyak, olahraga cukup. Ya. Coba semakin tua kan makan harus dikurangi. Ya. Makan yang cukup, olahraga yang cukup, insya Allah stabil. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara sekalian, salasul muhlikat. 3 hal yang membinasakan ini adalah wa ijabul mar'i binafsihi. Ini Pak, apa? Ujub terhadap diri sendiri, merasa bangga terhadap dirinya. Ini yang membinasakan. Makanya kalau kita ujub, bangga, merasa
nggak ada yang ahli ibadah kecuali dirinya, nggak ada yang dermawan kecuali dirinya, nggak ada yang memiliki ilmu kecuali dirinya. Ini yang membinasakan. Ya. Makanya kemarin bagaimana cara seseorang supaya terlepas dari sombong? Harus apa? Masih ingat? Tawadu. Demikian juga jangan sampai kita punya perasaan lebih daripada yang lain. Tawadu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kalian memalingkan wajahmu ketika berjumpa dengan manusia. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada orang yang angkuh lagi membanggakan diri. Membanggakan diri. Allah tidak suka. Makanya kalau dihukum itu haram kita itu memiliki sikap ujub itu. Karena ujub itu turun-turunannya sangat jelek. Masih ingat kita bagaimana Korun, ya, Korun itu dijerembabkan oleh Allah ke dasar bumi karena ujub, bersombong. Ya, nanti akan kita bahas. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi bahaya ujub ini dunia akhirat. Bahaya ujub itu dunia akhirat. Yang pertama adalah orang yang ujub itu akan dihapus amal-amalnya. Akan dihapus amal-amalnya. Di antaranya hadis yang saya sampaikan tadi itu. Sesuatu yang membinasakan di antaranya adalah ujub. Rasanya nggak mungkin lah kalau sudah tahu begini ini, kemudian ada perasaan kita ujub. Ya. Ketok-ketok kok gak ono suarane sing enak, emang aku tok. Di dalam hati, Pak. Ya. Gak mungkin diucapkan, tapi dalam hati. Kalau ada terlintas dalam hati, apakah Allah tahu? Tahu. Allah tahu, Pak, lintasan hati kita Allah tahu. Nah, coba, mari kita ngongkon aku. Ngongkon apa? Jadi imam. Boleh disuruh, tapi jangan sampai ada perasaan itu. Oh, mari kita ngongkon aku kon adzan. Boleh gak ono sing enak adzan aku tok. Ya Allah. Tidak masalah Pak disuruh orang, tidak apa-apa, tapi jangan ada perasaan dalam hati itu paling enak aku, memang enak lah ngomong aku, memang paling enak aku, bukan kalian. Ya Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi kembali kepada dirinya masing-masing. Orang tidak tahu saya ujub, jenengan tidak tahu. Jenengan memiliki sifat ujub, saya pun tidak tahu. Ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa sesungguhnya ujub ini membinasakan, tinggalkan. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, nah, yang kedua, bahaya daripada ujub itu memunculkan sombong. Padahal kita tahu hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada sekerat biji sawi dari kesombongan. Coba jenengan renungkan sejenak. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada seberat biji sawi, seberat dzarrah, ya, dari kesombongan.
Rasanya kita nggak mungkin Pak nggak punya itu Pak. Rasanya kita nggak mungkin, ya Allah, semuanya kena ini, semuanya kena kesombongan itu. Kemudian para sahabat tanya, hadis ini kan cukup panjang Pak. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang memakai pakaian bagus. Memakai pakaian bagus, apakah itu juga sombong? Bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Apa yang dimaksud sombong itu? Kalau sampai Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada seberat biji zarah dari kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas. Ini Pak. Jadi kalau kita berbicara sombong itu siapapun yang menolak kebenaran, baik itu datangnya dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, sunnah Rasulullah SAW, kalau dia tolak, sombong dia. Aku tak jadi nggak suka, nggak begitu itu. Padahal itu ayat Allah. Hendaklah nggak kayak begitu. Ini kan sudah umum. Ini dari dulu-dulu ya begini. Kok mau dirubah-rubah? Dari dulu-dulu begini. Udah ngaji wingi ya kok. Nah gitu kan gitu. Baru ngaji kemarin sudah berani ngomong gini. Orang itu kan bisa saja Pak. Kita dulu-dulu nggak tahu, sekarang tahu. Maka kita rubah kan gitu. Nah sehingga orang-orang yang nggak kepingin perubahan ngomong gitu. Sejak dulu itu ya begini ini, nggak usah dirubah, kan gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kemudian yang kedua, orang sombong itu kata Nabi adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang. Meremehkan orang. Kalau sudah meremehkan orang, loh kenapa kok meremehkan? Iya karena merasa lebih. Merasa lebih. Dari sikap ujub itu memunculkan sombong. Gampang meremehkan orang. Bodoh nih, elok awat biar gak pinter-pinter, do meremehkan orang. Miskin kok nyumber. Jadi miskin kok nyumber, miskin terus gak suki-suki. Ya Allah, urip kok diikuti miskin aja. Makanya coba berubah, gak miskin kayak kon, gak nulari yang miskin kayak ini lah. Gak usah Pak. Ini apa ini? Ini meremehkan orang. Lah kenapa kok meremehkan orang? Kenapa kok merendahkan orang? Karena ujub tadi itu, ya bahaya. Kemudian yang ketiga, bahaya ujub itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan di sana bahwa seorang yang menyesali dosanya, ya, seseorang yang menyesali dosanya itu mendatangkan rahmat Allah, ya. Tetapi seseorang yang ujub mendatangkan murka dari Allah SWT. Aku menyesal saya telah berbuat dosa, banyak dosa-dosa saya, sesat. Dia bertobat, rahmat Allah turun. Tapi kalau dia ujub Pak, ujub lupa diri, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang yang ujub itu bahayanya dia akan terpuruk hari kiamat. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaian yang bagus, rambutnya tersisir rapi karena sombong, ya, sehingga ia takjub pada dirinya, sehingga ia bangga pada dirinya, sehingga dia memunculkan sikap ujub pada dirinya. Seketika itu Allah Subhanahu Wa Taala membenamkannya hingga terpuruk ke dasar bumi hingga hari kiamat. Rawahu Bukhari. Kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir, sesungguhnya ujub itu bahayanya adalah tidak disukai orang. Padahal ujub itu tidak kelihatan Pak, ya kan? Ujub itu tidak kelihatan, tapi nggak disukai orang karena memunculkan
Sikap yang kedua yaitu sombong tadi itu. Siapapun yang sombong itu berawal dari rasa ujub pada dirinya. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang apa? Kadang-kadang kalau saya berbicara tentang ujub ini, kadang-kadang kok sama dengan sombong ya. Apa sih perbedaan ujub dengan sombong? Ya jelas beda. Jelas beda. Tulisannya beda, ujub, sombong lo beda kan? Sekarang apa bedanya ujub dengan sombong? Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ujub itu mengantarkan kepada kesombongan, turun-turunannya adalah riya. Ya. Makanya di dalam sebuah tafsir tentang surat Al-Baqarah, tafsir tentang surat Al-Fatihah, itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pahami betul dan kalau kita amalkan secara benar, iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami menyembah ya Allah. Orang yang iyyaka na'budu dengan sesungguhnya dia selamat dari riya. Kepadamu ya Allah kami menyembah, berarti tidak ada yang wajib kita sembah. La na'budu illallah, tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas dari riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Terbebas dari ujub. Wa iyyaka nasta'in. Loh kenapa? Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Orang yang nggak mau minta pertolongan kepada siapapun tuh, berarti dia apa? Dia merasa lebih, dia merasa pintar, dia merasa bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya. Ya, dia cukup lihai, dia cukup pintar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Nggak butuh bantuan yang lain. Ini ujub, Pak. Kalau dia memahami betul, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, terbebas dari sikap ujub. Sudah azan ya? Azan dulu. Wadah. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya akan teruskan sebentar. Jadi ketika kita pahami tentang makna hakikat daripada iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, maka kita akan terbebas dari riya. Dan mungkin rasanya kita ibadah untuk ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, ketika kita pahami betul tentang wa iyyaka nasta'in dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang wajib kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terbebas dari ujub. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi ujub itu bisa karena ilmu, bisa karena apapun. Masih ingat kisah yang tadi sedikit saya cuplik, yaitu kaitan dengan masalah bagaimana korun diterembakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dasar bumi. Nanti dilihat dalam surat Al-Qasas mulai dari 76, 78, 76, 77, 78 sampai 80 insyaallah. Korun itu pernah menampilkan seluruh harta kekayaan dengan sombong. Dalam surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ayat 76, 77, 78, Ibnu Katsir menceritakan sungguhnya Korun ini adalah sepupu daripada Nabi Musa. Sepupu dari Nabi Musa. Korun itu dulu orang miskin tapi soleh, Pak. Dia soleh miskin. Ya. Subhanallah. Kenapa kok jadi seperti ini? Tidak mampu dia, tidak kuat dia. Dengan anugerah kekayaan yang luar biasa yang Allah datangkan. Sampai diceritakan itu harta kekayaannya cukup banyak, yang apabila kunci-kunci perbendaharaan itu tidak kuat, tidak mampu dipegang kecuali orang-orang yang kuat. Kemudian para ulama mengatakan orang-orang yang kuat itu berapa? 10 sampai 40 orang sekarang. 10 sampai 40 orang sekarang itu baru mampu
mampu membawa kunci-kunci perbendaharaan daripada Qarun. Kuncinya saja Pak, itu baru mampu diangkat oleh 10 sampai 40 orang. Harta kekayaan jenengan berapa orang yang mampu memegang kuncinya? Ini Qarun Pak. Jadi dia sombong luar biasa. Ketika dia, mohon maaf, para ulama juga mengatakan bahwa kekayaan Qarun yang Allah berikan nggak lepas dari doa Nabi Musa. Ketika dia datang kepada Nabi Musa minta supaya Allah berikan kekayaan, Nabi Musa berdoa, kaya dia. Dan ketika dijerembabkan ke dasar bumi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, disuruh untuk berzakat, berinfak, nggak mau. Apa dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta kekayaan ini bukan dari siapa-siapa, dari ilmu saya. Doa. Ujub nggak dia? Dia mengatakan dalam hatinya, perasaan dalam hatinya itu ini dari ilmu saya. Ngapain? Ini hasil keringat saya. Ngapain harus diserahkan kepada yang lain? Ar-Rahman belum selesai. Enggak. Ini saya nyarinya juga susah. Allahu Akbar. Ya. Itu Qarun. Naudzubillah, ya naudzubillah. Akhirnya ulama juga mengatakan bahwa atas doa Nabi Musa Qarun binasa. Ditenggelamkan harta kekayaannya, maka orang-orang sekarang mengatakan harta karun. Harta karun, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk menutup kajian ini saya berikan tulisan catatan ungkapan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim cukup bagus, ya. Jadi ada orang ujub itu karena ahli ibadah, karena ilmu, karena harta, karena pangkat dan derajat bisa ujub. Nah, Ibnu Qayyim di dalam sebuah kitabnya Madarijus Salikin dia mengatakan begini: jika Allah membukakan bagi Anda pintu sholat malam, jika Allah membukakan kepada Anda pintu sholat malam dan Anda biasa sholat malam, jangan memandang rendah orang-orang yang tidak bisa bangun malam. Jika Allah membukakan pintu Anda puasa, jangan memandang rendah orang yang tidak berpuasa. Dan jika Anda dibukakan pintu jihad dan Anda bisa melakukan jihad itu, jangan pernah memandang rendah orang-orang yang tidak bisa berjihad. Boleh jadi orang yang tidak bangun malam, boleh jadi orang yang tidak berpuasa, boleh jadi orang yang tidak berjihad itu lebih dekat kepada Allah daripada yang Anda lakukan. Daripada Anda, boleh jadi mereka itu lebih dekat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena itu orang-orang yang kadang-kadang orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan sholat malam, ya, boleh jadi tidak lebih baik daripada orang yang tidak sholat malam. Kenapa? Karena orang yang sholat malam ini diikuti dengan ujub, dan orang yang terlelap tidurnya malam hari, di pagi harinya dia bertobat, mohon ampun kepada Allah. Jadi orang yang bangun malam, waktu-waktu malamnya digunakan untuk dekat kepada Allah, tidak lebih baik karena diikuti dengan ujub. Tapi orang yang tidak terbangun malam dengan perasaan sedih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih baik daripada yang bangun malam tadi itu, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya orang yang ujub amalnya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ujub amalnya tidak akan naik dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari bersihkan hati dari ujub. Dan ujub ini sebuah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membinasakan pemiliknya. Naudzubillah, naudzubillah.
Bagi orang-orang yang beriman, yang merindukan kebersihan hati, jauhkan sikap ujub yang melahirkan kesombongan dan riya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri dari sikap ujub. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.